Tapi apa kata Yesus? Sekali lagi dia mengatakan, ada tertulis, enyah engkau, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita melihat ada banyak orang-orang yang tadinya sukses, tapi sukses karena dia melakukan perintah iblis. Setiap perintah iblis yang kita patuhi, yang kita lakukan, pasti akan berakibat fatal di dalam diri kita. Karena itu jangan mudah terima tawaran dari iblis. Banyak orang yang karena mau ingin kaya, mereka minta atau belajar atau menuntut ilmu pesugihan dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak orang yang ingin meminta jasa dukun untuk penggandaan uang. Ya, dan apa yang terjadi? Justru mereka tertipu olehnya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kita mudah terpengaruh dengan tawaran dunia ini untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Ya, sebab jika kita terjebak ke dalamnya, petaka akan kita alami dan rasakan. Ya, karena itu strategi iblis. Kita sudah masuk di zaman instan. Semuanya ingin instan. Punya uang ingin cepat. Kaya raya mau cepat. Tidak mau menjalani prosesnya. Itu masalah. Ya, karena itu hati-hati. Semua hal yang kita dapatkan dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan akan membuat hidup penuh dengan prahara yang menyusahkan dan menyakitkan. Tetapi jika kita hidup benar, jalani proses yang dari Tuhan, kita akan berakhir dengan keindahan. Katakan amin. Kita berakhir dengan keindahan. Perhatikan, setelah Yesus lulus, tidak memberikan sedikit pun ruang atau akses kepada iblis. Di dalam ayat yang ke-11 di sana ditulis oleh Matius, lalu iblis meninggalkan dia. Iblis lari meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Jadi kalau kita lulus cobaan, tidak terjebak ke dalam cobaan, maka akan ada malaikat Allah melayani kita. Katakan amin. Jika kita sudah hidup di dalam layanan malaikat, sudah barang tentu ada banyak hal yang supranatural akan Tuhan nyatakan kepada kita. Katakan amin. Ya. Kalau kita sudah hidup di dalam pelayanan malaikat, percayalah, ada banyak hal yang sangat tidak masuk akal, yang tidak bertentangan dengan hukum, akan kita alami, akan kita nikmati. Ya. Karena itu carilah perkenanan Tuhan, supaya lewat perkenanan Tuhan itu malaikat datang melayani kita. Dan jika malaikat datang melayani kita, hidup itu begitu mengindahkan, begitu membahagiakan, begitu memuaskan. Luar biasa, saudara. Karena itu hari ini kita menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Menjadi seorang pemenang untuk tidak memberikan akses sekecil apapun kepada iblis untuk merongrong kehidupan ini. Kita tetap kuat. Katakan amin. Kita tetap kuat. Kepada anak-anak gadis, hati-hati, jaga diri baik-baik. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan pendamping yang terbaik. Kepada yang masih lajang, percayalah, jika hidup kita benar, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jangan mendahulukan Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan, dan usahakan diri kita untuk kita tetap memiliki predikat sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan
dengan kita tidak jatuh ke dalam cobaan iblis, dengan kita lulus ketika Tuhan akan menguji kita. Percayalah, endingnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tanda orang yang diberkati Tuhan adalah hidup sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Walaupun hidupnya sederhana, tidak terlalu banyak uang, tapi hidupnya sangat indah. Itu adalah berkat Tuhan yang mungkin orang kaya tidak dapat merasakan. Ya. Karena itu kekayaan sejati yang kita nikmati sebagai berkat yang terindah dari Tuhan adalah kedamaian di hati kita, kedamaian dalam jiwa kita, ketenangan di batin kita, sukacita. Itu berkat yang terindah. Dan berkat yang terindah itu sudah pasti akan kita nikmati, alami, dapatkan manakala perkenan Tuhan melekat pada diri kita dengan kita lulus dari cobaan iblis. Maka kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur, kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan menyertai perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kami agar apapun bentuk dari tawaran iblis untuk mencoba kami, untuk menjauhkan kami dari Tuhan, sehingga kami berbuat dosa. Hari ini kami mau berkata pada diri kami, dan Tuhan menyaksikan komitmen kami untuk kami menolak setiap tawaran iblis, apapun bentuknya, sehingga kami tampil sebagai pemenang-pemenang, seperti yang telah dialami oleh Yesus. Dan jika kami tampil sebagai pemenang, tidak memberi akses kecil apapun terhadap iblis, maka kami akan mendapatkan pelayanan dari malaikat Tuhan, dan kami akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan menikmati perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mohon perkenan-Mu agar ketika kami makan dan minum, kami berlayak untuk mempersatukan dan mempersekutukan hidup kami dengan kehidupan, sehingga ketika kami sudah bersatu dengan Tuhan, maka hidup yang kami jalani ini bukan lagi kami, tapi ada kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami akan menjadi pribadi yang indah di Tuhan. Berkati roti dan anggur, agar manakala kami makan dan minum, kekuatan, kesembuhan yang dari Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kepada petugas Bojuman Kudus, Pak Kian dan Ibu Delima. Silakan bagikan. Mari kita berdiri. Kepada Tuhan. Karena ketika kita makan roti dan minum anggur, kita memperingati kematian dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Serta kita juga mempersatukan hidup kita dengan hidup Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan,
dengan iman sungguh-sungguh. Kita tidak bersekutu dengan badan, tapi dengan kacamata iman. Kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kita. Dengan iman, bukan dengan akal, bukan dengan logika, tapi dengan iman bahwa Kristus benar-benar telah berkorban bagi kita untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang sempurna, yaitu agar kita ada dalam kebersamaannya di kekekalan. Angkat roti di atas kepala kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu luar biasa bagi kami. Seharusnya kami yang dihukum karena dosa dan pelanggaran, tapi Engkau bersedia menggantikan kami di atas kayu salib, sehingga melalui iman kami kepadamu, kami berlayak untuk menerima anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam kebersamaan denganmu ya Tuhan, baik di dunia sementara ini, bahkan sampai kepada di kekekalan sana. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah. Jadi firman Tuhan yang mengatakan bahwa doa orang benar bila dia meyakini didoakan sangat besar kuasa. Atas dasar inilah ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan